Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di 1000 Kisah Nyata. Kang Mas dan Bayu. Pada video kita kali ini akan membahas tentang lolos dari tumbal pesugihan. Kisah nyata ini merupakan salah satu korban tumbal pesugihan yang disiksa dan dijadikan budak jin, namun bisa lolos berkat baca-bacaan ini. Tak sedikit orang yang percaya bahwa tumbal pesugihan masih banyak dipergunakan di zaman sekarang. Bagi orang yang melakukan pesugihan, pelaku harus memberi tumbal pesugihan untuk jin yang bersekutu dengan pelaku tersebut. Jika tidak memberikan tumbal pesugihan, maka pelaku yang akan menjadi tumbalnya sendiri. Seperti yang dikisahkan oleh salah satu orang yang menjadi tumbal pesugihan, namun ia bisa lolos dan selamat berkat ayat kursi yang ia baca. Handoko adalah seorang pemuda pengangguran yang berusia 21 tahun. Meski sudah berusaha mencari kerja ke sana kemari, namun tetap saja nasib tak berpihak kepadanya. Hingga suatu hari ia harus menggantikan pekerjaan tetangganya yang sudah meninggal, yakni di sebuah pabrik pembuatan kerupuk milik Suharti. Meskipun masyarakat mengenal Suharti sebagai sosok wanita yang baik hati dan ramah, namun pernah beredar isu bahwa ia melakukan sebuah pesugihan untuk mendapatkan kekayaan. Tetangganya Handoko yang meninggal dunia sebelumnya telah jadi tumbal dari pesugihan yang dilakukan oleh Suharti. Namun karena Handoko benar-benar membutuhkan pekerjaan ini, dengan isu yang beredar yang ia abaikan, 6 bulan sudah Handoko bekerja di pabrik pembuatan kerupuk ini yang lumayan besar dan terkenal di kotanya. Awalnya hari-hari ia jalani sebagaimana mestinya seorang pegawai pabrik. Handoko mulai mendapatkan perlakuan yang begitu khusus dari Suharti. Setiap hari ia pun mulai berpikir kenapa Suharti menaruh hati padanya, karena saat itu status Suharti kebetulan adalah seorang janda. Suatu hari, saat jam istirahat sehabis makan siang, Handoko bersengkerama dengan teman-teman kerjanya sambil menunggu jam kerja kembali dimulai. Namun Handoko yang semula terlihat baik-baik saja, tiba-tiba limbung dan pingsan. Dibawalah ia ke puskesmas terdekat. Namun nasib berkata lain, dokter menyatakan Handoko sudah meninggal dunia. Teman-teman kerjanya tak bisa menerima kenyataan bahwa Handoko meninggal dunia tanpa sebab yang jelas. Di alam yang berbeda, Handoko pun terbangun karena ditendang sosok makhluk tinggi, besar, dan hitam. Sosok menyeramkan itu belum pernah ia lihat seumur hidupnya. Entah mau dibawa kemana, ingin sekali ia bertanya pada sosok yang menyeretnya. Bagaimana ia bisa berada di tempat yang begitu aneh dan terlihat begitu menyeramkan? Tapi ia urungkan karena tak berani menatap wajah seram tersebut. Selama di perjalanan, ia bertemu beberapa orang yang lalu lalang dengan wajah yang sangat lelah. Ada yang bekerja memikul sesuatu yang tidak bisa dijelaskan. Ada yang menjadi penarik kereta selayaknya seekor kuda. Ada yang selalu mengepel lantai, namun badannya yang ia gunakan untuk mengepel selayaknya kain pel. Ada yang dibuang di depan pintu, hanya untuk jadi geser. Ada pula orang yang dijadikan selayaknya kayu bakar untuk memasak. Handoko mendapat tugas menjaga pintu seperti seekor anjing penjaga. Ia bekerja dari pagi sampai pagi, tidak ada istirahat sama sekali. Ia diberi makan cuma 1 kali, itu pun ia tidak pernah memakannya, karena yang dilihatnya bukan nasi tetapi cacing dan belatung. Namun orang-orang yang ada di situ langsung saja memakannya. 2 minggu lamanya ia menjaga, tak pernah dilihatnya sekalipun orang-orang berada di situ berbicara. Semuanya diam dan membisu. Tak disangka ia melihat seseorang yang ia kenal, yakni sama-sama karyawan. Ia adalah tetangganya sendiri yang telah dikabarkan meninggal dunia sebagai tumbal pesugihan Suharti. Handoko pun tersadar, selama ini ia dijadikan tumbal oleh majikan
yang tak lain adalah bosnya sendiri. Suharti yang tega mengorbankan hanya demi kekayaan dunia. Ia menangis meratapi nasibnya. Kemudian Handoko beristighfar dan membaca ayat kursi. Tiba-tiba secercah warna putih menyilaukan ruangan dan pandangannya. Handoko pun terbangun dan melihat sekeliling terlihat pepohonan yang rimbun mengelilinginya. Ia pun sadar telah berpindah ke alam dan mengucapkan syukur pada Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah menyelamatkan hidupnya dari cengkeraman perbudakan iblis tersebut. Bergegaslah ia pulang ke rumah dengan pakaian compang-camping. Tubuh kurusnya seperti orang kekurangan gizi. Sesampai di rumah, satu desa menjadi heboh. Banyak tetangga maupun dari desa sebelah berbondong-bondong mendengarkan ceritanya. Banyak yang tak percaya, tak sedikit yang bingung. Lalu seseorang warga mengusulkan untuk menggali makam Handoko. Diikuti persetujuan kepada kepala desa, Pak Ustadz, dan beberapa orang hampir tak percaya ternyata yang dilihat dalam liang lahat kubur adalah sebuah batang pohon pisang. Keluarga yang melihat kejadian itu sontak saja menjadi sangat marah dan berniat mendatangi rumah Suharti. Namun niatnya itu terhenti karena tak lama terdengar kabar berita jika Suharti tiba-tiba meninggal dunia tanpa sebab yang jelas. Warga pun menduga bahwa kematian Suharti terjadi karena lolosnya tumbal pesugihan yang ia persembahkan. Akibatnya ia sendiri menjadi pengganti tumbal pesugihan itu. Nah, itulah cerita tentang lolosnya tumbal pesugihan yang menjadi budak dari bangsa jin. Kang Mas dan Bayu, semoga kita selamat dunia dan akhirat. Jangan lupa like, share, komen, dan subscribe.